Niar pernah bilang pas waktu itu dia lagi sakit, memang lagi isolasi mandiri, dia bilang cerita kalau setiap malam tuh pas penciuman hilang, nah barulah ngerasa apa ya, jangan-jangan cemas ini gitu. Terus panas dingin juga udah enggak, cuman keringet dingin aja sama lemes. Kata si dokter, ini harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Paketista Indonesia, ketemu lagi bersama kami Paketos. Ini satu lagi Aebot, teman-teman belum ada ya, kita sambil nunggu Aebot aja, nunggu Aebot datang. Jadi kita lanjut aja, kita ngobrol. Teman-teman Paketista, ini ya mengenai masalah tentang pandemi nih saat. Jadi kan ini sebenarnya udah nggak aneh lagi ya, maksudnya orang yang kena COVID, karena memang saking gitu banyaknya. Begitu juga teman-teman kita, terus saya punya saudara juga. Jadi kalau dulu kan memang awal-awal jarang-jarang yang kita tahu tuh hanya lewat televisi gitu. Ini di kota ini gitu kan. Kalau sekarang emang nggak tahu apa emang udah menyebar jadi ada di sekitar kita semuanya sih, udah banyak lah. Kan iya, nggak ngerti juga, katanya kan ada varian-varian apalah yang memang katanya itu lebih mudah katanya untuk kenanya ke kita gitu katanya. Nah ini kan sekalian edukasi juga untuk teman-teman yang lain, kalau seandainya pun itu kemarin sempat kena gitu, nah gimana cara kalian untuk ini ke Paketista untuk lebih menjaga lagi kesehatan gitu. Mungkin dari Nuki dulu, silakan. Ya jadi sebenarnya saya tuh kena COVID itu bulan Juni kalau nggak salah, bulan Juni ya. Jadi waktu itu kita udah ada acara di Jakarta, dan pas pulangnya besoknya gejalanya itu lemas sama panas dingin aja, itu aja sih pertamanya itu. Dan saya ngerasa karena saya mandi sudah maghrib sih, yang saya rasain bukan karena apa-apa, mungkin karena karena mandi setelah maghrib itu mungkin demam biasa. Besoknya barulah itu ngerasa capean itu, mungkin karena sebelumnya kita ada acara itu 2 hari itu, kita dari pagi sampai malam itu 2 hari karena kecapean. Mungkin yang saya rasa itu karena kecapean aja sih. Nah sudah itu kan kita sudah demam 1 hari, saya udah ngerasa nggak apa-apa, cuman biasa aja lah, udah agak baikan. Makanya kita ketemuan dulu kan, kita makan dulu bareng sama Uday juga. Saya sempat makan bareng. Tapi sudah itu saya ngejalanin biasa aja, cuman batuk sama ada pusing. Cuman si pusingnya itu nggak terlalu pusing banget, pusingnya biasa aja sih, nggak terlalu pusing, cuman nempel. Jadi nggak parah banget lah. Kalau misalkan dinilai 1 sampai 10 paling cuma 5 lah nilainya, tuh nggak terlalu pusing. Sudah pas penciuman hilang, nah barulah ngerasa apa ya, jangan-jangan ini gitu. Jangan-jangan nah jangan-jangan ini si Ono. Malah yang saya tahu itu sudah itu lebih ini ya, lebih parah dari saya, karena dia, yang saya tahu tipes. Kalau tipes kan lebih parah kan ya. Iya, kalau udah sih memang pas kita makan bareng udah kelihatan agak pucat ya. Jadi awalnya gini, gue sama pulang dari Jakarta, selang 2 hari masih sehat tuh. Pas 3 hari malamnya tuh kok panas dingin, nggak bisa tidur. Malamnya itu nggak bisa tidur, aku tidur habis sholat subuh. Baru tidur tuh. Itu nggak bisa tidur tuh karena emang keluhan yang dirasain atau apa? Nggak tahu, nggak bisa tidur aja, nggak biasanya. Biasanya kan aku habis sholat isya langsung berangkat tidur. Iya. Itu pas malam pertama panas dingin nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur, mata dimelek, di meremin, nggak bisa tidur tuh habis sholat subuh baru bisa tidur, walaupun itu tuh bangun pagi langsung ke dokter.
aku takutnya lidah udah mulai pahit tuh, udah mulai berasa pahit. Nah, emang lidah pahit gue. Terus Oh, ke gitu. dokter, kata si dokter kayak takutnya bapak akan kecapean gini-gini bla ya udah dikasihlah tuh obat kayak gitu. Nah selang itu 3 hari aku penasaran, tapi keringet dingin terus. Batuk aku udah nggak terlalu batuk terlalu rapat, nggak, batuk sesekali aja. Terus panas dingin juga udah enggak, cuman keringet dingin aja sama lemes. Kata si dokter, ini harus cek darah sama tetap hidung harus dicolok. Kata si dokter sekali. Antigen aja nggak apa. Atau di swab? Antigen. Ya udah sok nggak apa-apa, antigen aja. Antigen aku pulang dulu ke rumah. Penasaran, ayolah kita ke dokter lagi, ke lab, di antigen reaktif, dirawat di rumah, udah agak mendingan, penciuman udah selama 3 hari tuh, dari situ penciuman udah mulai normal, makan udah mulai lumayan masuk, aku makan dipaksain masuk, cuma lidah memang masih belum normal, masih agak pahit-pahit gitu. Nah dari situ udah mulai membaik, sampai hari mau 10 hari aku colok lagi, alhamdulillah negatif. Dari situ udah aku mulai aktivitas lagi. Dari pas di Jakarta tuh bareng-bareng terus kan ya? Bareng-bareng terus, dan kita apa yang kita makan dan apa yang kita lakuin kita bareng-bareng sama-sama. Dan yang saya tahu tuh Teguh sama Kang Sony sama Ebot itu nggak kena ya. Mungkin kalau Kang Sony sama Ebot kan karena kita pulang nggak bareng terus. Nah yang saya ini Teguh itu kan bareng-bareng terus sama kita. Nah yang ngebedain kita itu, kalau Teguh itu kan pas waktu itu minum vitamin langsung mandi ya. Dan mandi itu habis mungkin habis gimana, habis ini acara makan entah itu ceksan apa mandi ya, mandi bersih. Nah itu mungkin yang jadi apa ya, jadi catatan buat ke teman-teman juga, kayaknya itu minum vitamin dan mandi itu perlu banget, karena Teguh yang nggak kena lah, padahal kita bareng-bareng terus. Dan ini gue ya yang si reaksi si COVID itu sebenarnya agak sedikit nggak enak tuh kalau misalkan malam tidur itu nggak bisa lelap gitu. Jadi kayak mimpi itu aneh-aneh pokoknya mimpi itu. Oh, itu yang kalian barusan bilang sesuai berarti dengan apa yang udah diomongin Niar waktu itu. Niar pernah bilang pas waktu itu dia lagi sakit, memang lagi isolasi mandiri, dia bilang cerita kalau setiap malam tuh gelisah, katanya kayak mencekam gitu, kayak takut apa. Emang kalau Niar memang katanya ada sedikit sesek bilangnya gitu. Ada sedikit sesek itu katanya karena pilek. Kalau saya alhamdulillah kalau sesek sih enggak, maksudnya tuh cuman emang kalau misalkan tiap malam jadi bawaannya tuh aduh pengen cepet pagi gitu. Jadi malam tuh kayak lama banget. Gimana ya? Kayak cemas apa gimana gitu lah. Tapi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih secara nggak langsung mungkin kalian itu sebenarnya selain ngerasain keluhan itu berarti kalian tuh memikirkan, wah takut kalau kopi itu takut karena banyak yang meninggal atau apa gitu sebenarnya. Mungkin ya. Secara kalau saya sih sebenarnya bukan ke situ, jadi yang itu jadi stresnya itu takut ke anak sih. Takutnya ke anak. Nah, itu sebenarnya itu. Soalnya karena kita nggak bergejala parah, Bu, jadi kita nggak ada pikiran ke sana. Yang takut itu takut ke anak, takut ke siapa gitulah, yang dekat di sekitar kita gitu. Ini teman-teman kita kan nunggu Aebot ya, nggak ada, mungkin nggak tahu lah, mungkin ada kendala apa. Ya itu mungkin terakhir nih dari Kang Sony, mungkin mau nanyain sesuatu atau misalkan ke Pagetista Indonesia mau ngasih apa gitu, entah itu nasihat mengenai kesehatan atau apa, atau ke ini Uday sama Nuki. Saya yakin Kang Sony pun baru tahu karena saya pun baru tahu kemarin sih, jadi makanya belum banyakin masalah mereka. Iya, yang jelas terus jaga kesehatan, usahakan selalu ya itulah menjaga
terutama mungkin untuk saat Hidup ini bersih ya. Harus bersih, tetap pakai masker, sering cuci tangan itu dah minimal ya kita membawa hand sanitizer itu untuk apapun yang kita kegiatan apapun. Dan untuk kalau habis dari mana kita jauh di luar ya usahakan sih mandi sebelum ketemu kita sama keluarga ya. Itu aja sih. Betul. Iya sih, itu setuju ya teman-teman Paketista. Mungkin dari saya juga gitu, kurang lebih seperti Kang Sony bilang, memang ya kita menyepelekan juga jangan. Maksudnya ya aku sih maksudnya mengenai masalah COVID ini percaya ya tentang gejala-gejala gitu. Itu bukan hal yang aneh menurut aku. Memang kalau kita memang kotor dulu pun sebelum ada COVID, kita misalnya kena debu atau apa, kita pasti cepat kena gitu, kayak influenza, pilek segala macamnya. Iya, betul. Itu kurang lebih hampir mirip seperti itu. Jadi itu aja lah, maksudnya jangan terlalu berat kita mikirnya. Ya mudah-mudahan ini segala musibah ini Allah angkat secepatnya. Amin. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir pokoknya. Amin. Oke deh ya teman-teman Paketista, mudah-mudahan obrolan santai kita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama yang kalian sekarang mungkin lagi isolasi mandiri juga. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan kalian tetap semangat. Insya Allah pokoknya kalian lebih dekat lagi sama Allah. Mungkin insya Allah di balik semua ini saya yakin pasti ada hikmah. Allah ngasih pelajaran lewat pandemi ini, ya mungkin kita untuk bisa hidup lebih bersih lagi dan kita lebih lebih mawas diri lagi untuk bisa merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi tentunya, insya Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman Paketista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Aku mandi dulu. Yang ini kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.